Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan yang saat ini sedang terbaring sakit, Mama doakan semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan untuk video kali ini, seperti yang udah teman-teman baca di thumbnail ataupun di judul, Mama akan share gimana caranya Mama itu mengevaluasi pengeluaran ataupun anggaran bulanan. Nah, karena ini udah masuk pertengahan bulan, biasanya Mama selalu evaluasi. Tapi untuk beberapa bulan kemarin, Mama emang sengaja nggak buat videonya ya teman-teman. Nah, untuk bulan ini Mama akan coba lagi untuk mengevaluasi anggaran Mama. Siapa tahu nih buat teman-teman yang udah mulai untuk membuat budgeting bisa terinspirasi juga supaya keuangannya itu lebih teratur. Dan teman-teman juga tahu nih pengeluaran teman-teman itu kira-kira bakal over budget atau enggak. Nah, jadi bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, di sini Mama juga mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, terus juga buat teman-teman semua yang selalu setia nonton dan komen di setiap video Mama. Mama ucapkan terima kasih banyak. Terus juga buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ataupun baru ketemu di channel Mama, Mama juga ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan yaitu evaluasi anggaran, di sini Mama juga sambil mau dekorasi dulu untuk buku anggarannya supaya lebih menarik. Dan untuk dekorasinya di sini Mama cuma pakai brush pen biasa, terus juga peralatan tulis biasa, supaya teman-teman juga lebih tertarik ataupun lebih semangat nih buat menonton video yang Mama buat kali ini. Nah, sebagai informasi juga, kenapa sih kita itu harus mengevaluasi anggaran? Nah, menurut Mama, kenapa kita harus mengevaluasi anggaran? Supaya kita itu tahu untuk budget yang kita keluarkan itu sesuai atau enggak. Terus juga kita itu jangan males buat catat setiap pengeluaran walaupun hanya Rp1.000. Nah, kenapa? Supaya kita tahu nih teman-teman, apakah budgeting kita itu sesuai, apakah ada selisih, dan apakah nominalnya itu bakal over budget. Nah, makanya di sini kita tuh harus tahu kalau misalnya memang dananya itu udah menipis, kita juga harus bisa mengerem apa yang ingin kita beli. Contohnya nih untuk kebutuhan rumah tangga itu udah sesuai, tapi untuk pos keinginan kita harus bisa menahan supaya nggak over budget. Dan ini Mama juga udah selesai buat dekorasi simple supaya lebih menarik. Langsung aja di sini Mama mau cross check satu persatu untuk kategori yang udah Mama buat sebelumnya. Nah, di sini Mama yang pertama sambil catat itu untuk pos belanja bulanan. Jadi untuk belanja bulanan ini Mama buat budgetnya kemarin itu 500.000. Nah, tapi di sini untuk dananya juga udah habis dan sebenarnya sih pas belanja bulanan kemarin Mama itu sedikit over budget. Tapi untuk over budgetnya itu Mama ambil dari uang simpanan. Nah, jadi di sini langsung aja yang pertama Mama tulis dulu untuk kategori belanja bulanan. Untuk budgetnya 500.000 dan untuk sisanya itu nggak ada ya teman-teman, alias udah terpakai semua. Nah, karena di sini untuk budget belanja bulanannya itu udah nggak ada sisa, alias udah habis 500.000, bahkan Mama itu sempat over budget sedikit. Terus gimana nih kalau misalnya nanti beberapa hari kemudian ini ada kebutuhan bulanan Mama yang habis. Nah, untuk uangnya Mama ambil dari mana? Jadi kalau Mama pribadi, Mama itu harus mau mengeluarkan simpanan pribadi ataupun tabungan pribadi untuk membeli kebutuhan yang habis tadi. Terus juga untuk budgeting di bulan berikutnya Mama harus ada perbaikan nih teman-teman. Jadi jangan sampai over budget untuk kesekian kalinya. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin masih over budget, nggak perlu khawatir, kita masih sama-sama belajar. Tapi teman-teman juga harus tahu nih gimana cara memperbaikinya dan apa yang harus teman-teman lakukan supaya nggak over budget lagi.
Terus lanjut untuk kategori yang berikutnya, di sini belanja sayur mingguan yang pertama. Nah, untuk budgetnya mama buat per minggunya itu 200.000 ya teman-teman. Jadi minggu pertama sampai minggu keempat itu budgetnya sama 200.000, tapi di sini untuk minggu pertama itu masih ada sisa sekitar 27.000. Nah, terus lanjut lagi untuk belanja sayur di minggu kedua, ini sama budgetnya 200.000, dan untuk sisanya itu masih ada sekitar 5.000 rupiah. Nah, walaupun di sini untuk belanja mingguan kedua dan ketiga itu sisanya nggak banyak, jadi masing-masing ada sisa sekitar 5.000 rupiah. Mama masih merasa happy nih teman-teman. Kenapa? Karena di sini mama juga berhasil menghemat budget walaupun sisanya itu cuma 5.000. Nah, kenapa? Karena kita juga jangan memaksakan sisa belanjanya itu harus masih ada banyak. Takutnya nanti kebutuhan selama 1 minggu itu masih banyak yang kurang. Jadi lebih baik kita itu menyisihkan sisanya itu sedikit tapi kebutuhannya itu terpenuhi, atau kita belanjanya itu sesuai budget dan tidak melebihi budget yang udah kita tentukan. Terus lanjut lagi, di sini mama juga akan mencatat untuk kategori belanja minggu keempat. Nah, karena memang untuk minggu keempat ini mama belum belanja, makanya di sini untuk budgetnya itu masih ada 200.000 ya teman-teman. Dan untuk belanja di minggu ketiga itu videonya juga belum mama upload karena memang keterbatasan waktu dan tenaga. Makanya di sini mama akan coba untuk mengevaluasi dulu, dan untuk video belanja sayur di minggu ketiga akan tayang mungkin beberapa hari kemudian. Next, kita masuk ke kategori berikutnya, yaitu dana darurat. Nah, dana darurat ini kemarin mama buat budgetnya itu 200.000, dan di sini dananya juga udah habis karena memang ada kebutuhan sesuatu yang harus mama keluarkan dan mama nggak punya kategori lain. Nah, makanya di sini mama pakai dana darurat. Berarti di sini untuk dana darurat juga nggak ada sisanya. Nah, karena di sini juga belum masuk budgeting berikutnya, mama juga harus bisa mengatur lagi keuangan dan juga tabungan pribadi supaya nggak keluar lagi dana yang nggak penting ya teman-teman. Jadi menurut mama kalau memang benar-benar nggak darurat, mama nggak akan pakai tabungan pribadi untuk hal tersebut. Nah, terus lanjut lagi, di sini kita masuk ke kategori berikutnya, yaitu pembelian tabung gas. Untuk tabung gas di sini mama pakai yang tabung 3 kilo. Nah, dalam 1 bulan itu biasanya mama itu nggak sampai 2 tabung. Jadi masih ada sisanya itu sekitar setengah tabung lagi yang mama bisa gunakan sampai dengan awal bulan. Dan untuk sisa budgetnya di sini mama anggap aja habis karena kemarin itu sisanya diminta sama papanya bule untuk bayar parkir. Terus lagi kita masuk ke kategori berikutnya, yaitu pembelian galon. Nah, untuk galon di sini mama buat budgetnya itu 150.000, tapi masih ada sisa sekitar 34.000. Berarti masih bisa mama beliin galon itu untuk 2 galon lagi. Nah, sebagai informasi juga di sini untuk pembelian galon, mama biasanya menghabiskan dalam waktu 1 bulan itu 7 ataupun 8 galon. Dan untuk galonnya juga mama beli langsung di toko sembako ataupun minimarket terdekat. Karena memang mama untuk konsumsi air minum, apalagi ini air minumnya mama gunakan untuk masak, jadi mama lebih memilih yang memang ada mereknya daripada mama langsung beli ke kios isi ulang. Nah, terus lanjut lagi untuk budget susu anak di sini mama buat 800.000, dan untuk sisanya juga nggak ada. Jadi untuk jatah susunya si bule ini udah mama beli semua, dan semoga cukup sampai dengan tanggal gajian berikutnya. Nah, terus lanjut lagi untuk kategori hiburan. Di sini mama buat budgetnya itu 200.000. Jadi kenapa di sini ada budget untuk hiburan? Karena memang sebelumnya mama itu ada rencana mau ngajakin anak mama itu buat jalan-jalan ataupun buat liburan ke daerah Jogja. Nah, makanya pas budgeting mama emang udah sengaja siapkan dananya supaya mama juga nggak mengganggu dana tabungan.
Terus untuk bulan berikutnya kemungkinan mama nggak akan buat budget hiburan ataupun liburan lagi. Jadi mama akan ganti dengan budget yang lain. Dan di sini juga menyesuaikan dengan kebutuhan aja ya teman-teman. Jadi memang setiap bulan mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Jadi bisa teman-teman sesuaikan lagi. Terus lanjut untuk biaya ke dokter. Nah, untuk biaya ke dokter ini setiap bulannya mama sisihkan sekitar 500.000 dan untuk bulan ini masih ada sisanya itu sekitar 17.000. Nah, terus juga untuk budget ke dokter ini rencananya sih akan tetap mama sisihkan sampai dengan 3 bulan ke depan ya teman-teman. Terus lanjut lagi untuk kategori selanjutnya kita masuk ke kategori jajan. Nah, untuk jajan di sini mama persiapkan dananya sekitar 200.000. Tapi karena memang mama dan suami bahkan dengan si bule sendiri tuh lagi suka jajan. Nah, untuk sisa uangnya di sini juga nggak begitu banyak. Jadi nanti mama juga harus bisa ngerem untuk nggak jajan. Kalaupun misalnya mama jajan, paling nanti mama minta traktir aja sama papanya si bule. Nah, jadi itu tadi untuk kategori jajan. Terus lanjut lagi kita masuk ke kategori yang selanjutnya. Nah, untuk kategori selanjutnya di sini untuk pembelian pampers ataupun popok sekali pakai. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang nanya untuk umurnya si bule ini udah berapa tahun. Jadi si bule ini udah 4 tahun. Nah, kenapa di sini masih ada budget untuk pembelian pampers? Karena di saat malam hari si bule itu masih suka ngompol teman-teman. Jadi daripada kasurnya basah, walaupun udah mama kasih perlak ataupun kasih lapisan di tempat tidur, itu masih suka kena kasur. Jadi di sini mama emang siapkan budget untuk pembelian pampers dan pampersnya juga dipakai untuk tidur aja. Jadi untuk budget pampers tadi itu 150.000 dan gak ada sisa karena sisanya itu mama beliin minyak telon. Nah, untuk kategori yang terakhir di sini untuk pembelian beras ini budgetnya 50.000 dan untuk sisanya juga nggak ada. Sebenarnya ada tapi uang receh. Nah, di sini mama akan tunjukin juga untuk sisa uang receh dari belanjaan itu ada berapa. Jadi mama pisahkan ke dompet yang lebih kecil ya teman-teman. Nah, untuk uang receh ataupun uang koin di sini masih ada sisanya sekitar 2.400. Jadi ini sisa uang belanja yang nggak mama campur ke dalam dompet pintar karena memang uang koin ini suka jatuh gitu, makanya mama masukin aja ke dompet yang lebih kecil. Nah, jadi di sini langsung aja mama catat juga untuk sisa uang koin itu sekitar 2.400 rupiah. Nah, jadi itu tadi beberapa kategori yang udah mama evaluasi untuk pengeluarannya. Jadi di sini memang pengeluarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya nih untuk bulan ini teman-teman total kebutuhannya itu sekitar 1 juta. Nah, belum tentu untuk di bulan berikutnya kebutuhan teman-teman itu sama. Jadi bisa lebih dari 1 juta bahkan bisa kurang dari 1 juta. Makanya harus dievaluasi supaya teman-teman juga tahu untuk pengeluarannya itu apakah harus ditambah atau harus dikurangi. Dan teman-teman juga bisa menyisihkan sisa uang belanjanya itu sebagai tabungan. Nah, terus lanjut lagi di sini mama coba hitung dulu untuk sisanya itu berapa. Jadi untuk sisa uang kertas dan juga uang koin supaya mama tahu kira-kira nih sisa uangnya ini cukup atau enggak sampai dengan tanggal gajian berikutnya. Kalaupun misalnya over budget, mama akan cari dulu solusinya harus kayak gimana. Dan mama juga harus siap untuk mengeluarkan tabungan pribadi kalau misalnya memang mama over budget. Nah, ini mama juga udah selesai buat jumlahin keseluruhannya itu berapa. Jadi di sini masih ada sisa uang sekitar 292.400 rupiah. Semoga dana ini cukup sampai dengan tanggal gajian berikutnya. Dan untuk sisanya itu bisa mama simpan sebagai saving challenge ataupun sinking fund dana suka-suka. Jadi nanti rencananya kalau misal memang masih ada sisa, itu sisanya mama masukin aja ke dana suka-suka.
Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, gimana cara mama mengevaluasi pengeluaran ataupun anggaran bulanan mama. Jadi biasanya mama itu melakukan evaluasi dalam 1 bulan itu 2 kali. Jadi di pertengahan bulan dan juga di akhir bulan menjelang gajian berikutnya. Nah, buat teman-teman semua coba lakukan juga evaluasi supaya kita tahu nih untuk sisa uangnya itu masih ada berapa dan kita meminimalisir over budget. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Terima kasih yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga video yang mama berikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam mengatur keuangan. Ketemu lagi ya di video selanjutnya dan juga di video tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.